Nama saya Hana Aleta Tanudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022, LPTK Universitas Patimura. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Maluku Barat Daya, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Saya mengajar mata pelajaran biologi di kelas 10 dengan materi polusi, dan model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Shalom. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silakan duduk. Semuanya baik ya kabarnya? Oke, sebelum mulai pembelajaran di saat ini, Ibu minta Anton maju dan memimpin kita untuk berdoa. Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita mulai kita di pagi hari ini, saudara yang mari kita berdoa. Sebelum mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anton, selamat dulu. Oke, anak-anak berdiri dulu, kita mau membuat yel-yel. Memberi semangat kita untuk belajar saat ini. Yel-yelnya seperti biasa ya, masih ingat yel-yelnya? Masih. Tepuk semangat. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Oke. Sebelum mulai, Ibu mau absensi dulu, mau cek kehadiran kalian. Aprilia Miru. Oke anak-anak, perhatikan gambar di depan. Bisa lihat jelas gambarnya? Di depan sini ada dua gambar. Ini gambar apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau gambar yang pertama ini gambar apa? Oke, Berlin. Gambar yang pertama itu sungai yang tercemar oleh sampah-sampah ini. Yang pertama adalah sungai yang bersih, jernih, dan belum tercemar. Sedangkan gambar yang kedua, siapa yang tahu tangan? Oke, bisa. Sungai yang sudah tercemar sampah. Di gambar yang kedua merupakan sungai yang sudah tercemar oleh sampah. Sampah-sampah apa saja? Plastik. Sampah apa lagi? Kaleng-kaleng bekas dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, sampah-sampah itu, apakah sampah-sampah itu muncul sendiri atau dibuang oleh manusia? Dibuang oleh manusia. Oke. Baik. Gambar yang berikut. Kalau gambar yang ini, gambar yang pertama ini gambar apa? Ya, Ariston. Gambar yang pertama itu gambar udara yang segar. Yang sehat, udara yang bersih. Oke, betul. Baik. Siapa yang punya jawaban beda? Siapa yang punya jawaban tersendiri dari gambar yang pertama? Semua sama ya? Sama. Oke, berarti gambar yang pertama adalah daerah perkotaan yang udaranya bersih. Itu artinya belum tercemar sama sekali. Kalau gambar yang kedua, siapa yang tahu? Oke, Aprilia, silakan. Gambar yang kedua adalah udara yang sudah dicemari oleh asap pabrik. Udara yang sudah tercemar, betul sekali. Jadi gambar yang kedua adalah udara yang sudah tercemar oleh apa? Tercemar oleh apa? Oleh asap pabrik. Baik sekali. Yang berikut, gambar yang di depan sini, siapa yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Yang pertama gambar apa? Saya mau, Berlin sudah tadi jawab, saya mau kalian yang di bagian sini. Coba ayo, siapa yang bisa jelaskan? Gambar yang pertama ini gambar apa? Ya, Luisa silakan. Tanah yang belum tercemar. Oke, siapa yang punya jawaban beda? Siapa yang mau jelaskan lagi? Dari
kalau untuk ini mungkin punya jawaban beda. Sama semua berarti? Ya, jadi gambar yang pertama itu gambar yang tanahnya masih bersih, belum ada sampah, belum tercemar. Sedangkan gambar yang kedua, ya, siapa nih? Feli. Gambar yang kedua adalah tanah yang sudah tercemar sampah. Tanah yang sudah tercemar oleh sampah. Kalau Anton jawabannya sama atau beda? Sama. Baik sekali. Jadi gambar yang pertama adalah tanah yang belum tercemar. Sedangkan yang kedua adalah tanah yang sudah tercemar, sudah dipenuhi oleh sampah. Baik sekali. Anak, dari gambar-gambar yang tadi, kira-kira materi apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu? Ya. Rosi, materi apa? Polusi. Baik sekali. Marisol, materi apa yang kita pelajari hari ini? Polusi. Oke. Baik, jadi materi yang kalian pelajari di saat ini adalah materi polusi. Polusi atau pencemaran. Nah, setelah kalian mempelajari materi polusi atau pencemaran ini, kalian diharapkan untuk yang pertama dapat mengklasifikasi jenis-jenis polusi yang ada pada lingkungan. Kemudian kalian juga diharapkan untuk dapat menentukan faktor penyebab polusi pada lingkungan. Dan kalian juga diharapkan untuk dapat menyajikan data hasil analisis faktor dan dampak penyebab polusi pada lingkungan. Bisa paham? Nah, sebelum kita lanjut, kalian akan pretest dulu. Jadi ada soal PG hanya 5 nomor. Sebelum memulai pembelajaran ini, kalian akan mengerjakan soal-soal tersebut. Untuk ibu mau tahu kalian punya kemampuan dalam mengetahui materi ini di awal sebelum ibu ajarkan. Bisa ya? Bisa tutup dulu buku-bukunya. Jadi nanti kalian kerja saja tanpa berpikir banyak karena ini pretest. Jadi kalian karena saya belum ajarkan materinya, jadi kalian jawab saja sesuai dengan yang kalian tahu tentang materi ini. Sudah paham? Jadi tulis nama lengkap, nama kelas, selesai atau belum? Pilihan ganda saja, jadi kalian hanya memilih opsi yang benar. Oke, sudah selesai. Ya anak-anak, kalian sudah selesai pretest. Nah, ibu mau tanya dulu, apa itu polusi? Siapa yang tahu pengertian polusi? Ya, Aprilia, silakan. Polusi adalah masuknya makhluk hidup saat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu. Nah, Pak, itu biasa jawaban Aprilia sangat panjang. Good. Siapa yang punya jawaban beda? Ya. Polusi adalah air yang kotor karena menjadi kotor oleh sampah. Oke, air yang kotor karena disebabkan oleh sampah. Baik sekali jawabannya. Jadi pengertian polusi ini ada dalam Undang-Undang
nomor 23 tahun 1997. Pengertian polusi adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Itu pengertian polusi pada Undang-Undang Nomor 23 tahun berapa tadi? 1997. Jadi zat yang menyebabkan polusi disebut polutan. Disebut apa tadi? Polutan. Polutan merupakan zat yang menyebabkan polusi. Nah, polusi yang ada pada lingkungan ada 5. Ada polusi air, seperti yang tadi di awal kalian sebutkan itu. Ada polusi udara, ada polusi tanah, ada polusi apa lagi? Siapa yang tahu? Cahaya. Ya, cahaya. Baik sekali. Polusi apa lagi? Masih kurang satu. Suara. Bagus sekali. Jadi ada polusi air, polusi udara, polusi tanah, polusi cahaya, dan polusi suara. Nah, kalian akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan polusi tadi. Kalian akan membahas faktor apa yang menyebabkan polusi air, udara, tanah, cahaya. Kemudian kalian juga akan membahas dampak dari polusi tersebut. Kalian akan membahasnya di dalam kelompok. Nah, kelompok yang Ibu sudah bagi, silakan kalian bergabung. Semua sudah bergabung ya? Sudah pada tempat duduk masing-masing kan? Ibu akan bagikan lembar kerja atau LKPD dan kalian akan mengerjakannya. Sudah ada buku cetak kan di situ, buku biologi sudah ada. Ini bahan ajar. Oke, di situ ada bahan ajar. Silakan kalian baca dulu petunjuk yang ada pada lembar kerja. Ada petunjuk di situ. Silakan kalian baca petunjuknya. Kemudian ada soal di situ yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk mengetahui jawaban pada LKPD, silakan kalian cari di buku yang ada. Kemudian di internet juga boleh. Kalau kalian bawa handphone, izinkan. Yang penting handphonenya digunakan hanya untuk mencari materi, bukan untuk anak. Perhatikan dulu di depan. Jadi di dalam lembar kerja itu ada 9 gambar. 9 gambar ini, di dalam 9 gambar ini adalah penyebab dan dampak dari pencemaran air, udara, dan tanah. Nanti setelah ini kalian pilih masing-masing gambar, kemudian kalian cocokkan dengan penyebab pencemaran air, udara, dan tanah. Bisa paham atau tidak? Jadi setelah ini nanti gambar-gambar ini kalian pindahkan ke tabel yang ini. Oke, tabelnya seperti ini. Silakan nanti kalian pindahkan gambar yang tadi ke tabel pencemaran air, udara maupun tanah sesuai dengan tugas dari kelompok masing-masing. Bisa paham kan? Jadi tadi itu akan nilai. Jadi dalam diskusi kalian kerjasama kalau tidak. Yang kemarin faktor yang menyebabkan
ditunjukkan pada gambar D. Sedangkan pada gambar E sedangkan pada gambar E lima yang dibuang di dalam air. Ya, lanjut. Dampak. Pencemaran air. Pencemaran air. Ditunjukkan pada nomor gambar H. Dampak pencemaran air ditunjukkan pada gambar H adalah karena banyak sampah-sampah dalam air sehingga bisa mati. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Sudah, langsung disolusi saja. Bagaimana solusi Anda yang tepat? Solusi untuk mencegah pencemaran air yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang ketiga, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang keempat, rutin melakukan upaya membersihkan sumber air. Yang kelima, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Demikianlah hasil kami. Apakah ada tanggapan dari masing-masing kelompok? ada. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang ketiga, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang keempat, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang kelima, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Terima kasih kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Itu kepada ketua saya. Pencemaran udara adalah kejadian suatu atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencemaran udara, yaitu dari kelompok kami memilih gambar B, gambar G, dan gambar I. Pencemaran oleh asap pabrik. Kalau gambar G udara tercemar oleh asap kendaraan. Kalau gambar I itu penyemprotan pestisida yang berlebihan. Pencemaran udara adalah kami memilih gambar F karena dari gambar tersebut asap terlalu banyak dapat kecelakaan, kesehatan manusia. Ada dua faktor yang menyebabkan pencemaran udara, yaitu faktor alam. Faktor alam terbagi begini: kebakaran hutan, gunung meletus. Yang kedua, faktor manusia: asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap kompor. Solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, tidak membuang sampah dan tidak membakar sampah, dan menghentikan kebiasaan merokok. Kalau pada dampak polusi udara, kami memilih gambar F karena di gambar F asap terlalu banyak dapat menimbulkan kecelakaan dan kesehatan tubuh tidak normal.
Solusi yang tepat untuk tidak saja masalah pencemaran udara adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, tidak membakar sampah, dan menghentikan kebiasaan merokok. Demikianlah hasil presentasi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompoknya 1 dari 3 dari 1. Apakah atau kompor dapat mempengaruhi polusi udara? Iya, asap kompor dapat mempengaruhi pencemaran udara karena asap kompor juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami kepada rekan-rekan sosial. Ya, Ibu dan teman-teman, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan membacakan pengertian dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah kehilangan komponen yang berguna akibat bertumbuh zat-zat berbahaya yang akibat turunnya kesuburan tanah. Nah, di sini kami mendapatkan penyebab pencemaran tanah pada gambar C. Penyebab tanah kering adalah akibat dari curah hujan yang sangat rendah sehingga keberadaan air sangat terbatas, suhu udara tinggi dan kelembapan rendah. Dan di sini kami dampak dari pencemaran tanah ditunjukkan gambar A. Di bawah, dampaknya di bawah. Di sini dampak tanah longsor adalah tanah yang bergeser, penyebab erosi tanah dan kemudian terjadinya tanah longsor. Dan kami akan membacakan solusi pencemaran tanah. Yang pertama, melakukan daur ulang sampah organik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. 2. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau ke saluran air. 3. Menjaga kelestarian tanah untuk mengurangi pengisian lapisan humus tanah oleh air hujan. Dan terima kasih dari kelompok 1 dan 2. Apakah ada pertanyaan? Silakan, tolong. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2 silakan. Membaca ulang penelitian Pengertian pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah kehilangan komponen yang berguna akibat bertumpuknya zat-zat berbahaya yang akibat turunnya kesuburan tanah. komponen yang berguna dalam tanah. Pertanyaannya, komponen apa yang berguna di dalam tanah? Tanah dan kehidupan sebagai tempat bertumbuhnya berbagai jenis makhluk hidup. Tanah terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan padatan atau mineral, bahan organik, air, dan udara. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Ya, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kalian perhatikan dulu. Tadi pilihan gambar dari kelompok 3. Mereka mengatakan bahwa gambar C merupakan
faktor penyebab pencemaran tanah. Kalau menurut kalian, apa kalian setuju dengan gambar itu yang sesuai dengan faktor penyebab pencemaran tanah? Kalian setuju atau tidak? Apakah kekeringan itu merupakan faktor atau dampak dari pencemaran? Dampak. Bagaimana kalian? Apakah kalian terima dengan jawaban mereka? Mereka mengatakan bahwa itu adalah dampak. Kalau faktor yang menyebabkan pencemaran itu hal-hal yang menyebabkan tanah itu tercemar. Kalau yang seperti itu berarti itu adalah dampak dari pencemaran tanah. Karena adanya pencemaran pada tanah, maka dampaknya adalah tanah itu menjadi tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah menjadi mati, bahkan komponen-komponen yang ada di dalam tanah juga menjadi mati. Komponen-komponen yang tadi ditanyakan itu di dalam tanah ada apa? Ada cacing-cacing tanah yang menyebabkan tanah itu yang akan mati ketika tanah tercemar. Kemudian yang berikut digambar dampak. Apakah tanah longsor itu merupakan faktor yang menyebabkan pencemaran tanah atau dampak? Faktor. Jadi gambar A, gambar tanah longsor itu merupakan faktor. Begitu ya, kalau bertiga ya. Jadi itu adalah faktor. Nanti dampaknya yang itu apabila ada tanah longsor, maka tanah tersebut menjadi tercemar. Seperti itu. Oke, silakan kembali ke tangan dulu. Baik. Jadi pencemaran cahaya atau polusi cahaya yaitu pencahayaan luar ruangan yang berlebihan. Jadi karena cahayanya berlebihan sehingga membuat apa? Kalau kita lihat cahaya yang berlebihan berarti apa yang terjadi? Mata kita pasti sakit, silau, atau kita tidak bisa lihat, kita langsung tutup bagian mata supaya tidak lihat cahaya yang silau itu, betul kan? Nah, siapa sudah pernah begitu? Pas lihat cahaya langsung matanya tidak bisa terbuka. Siapa coba? Hampir semua berarti ya. Cahaya apa yang menyebabkan kalian punya mata tidak bisa terbuka? Cahaya matahari juga, iya. Apalagi senter. Kalau tiba-tiba apalagi cahaya motor, apalagi pantulan cahaya dari kaca yang mengenai mata, baik sekali. Jadi itu menyebabkan faktor-faktor yang tadi menyebabkan pencemaran atau polusi cahaya. Yang menyebabkan pencemaran cahaya juga adalah perencanaan yang buruk. Pencemaran cahaya ini akan memiliki efek pada manusia, yaitu apa? Menyebabkan penyakit. Penyakit apa itu? Kardiovaskuler itu penyakit apa? Sirkulasi darah atau gangguan jantung. Jantung kita kan penyakit pompa darah seperti itu. Kemudian insomnia atau apa? Penyakit apa? Kurang tidak bisa tidur. Apalagi itu penyakit apa? Depresi atau stres. Itu juga salah satunya. Kemudian kalau efeknya pada hewan, kalau hewan itu mereka tidak ada beberapa hewan yang tidak bisa melihat cahaya yang terlalu terang. Jadi kalau ada cahaya terang di suatu tempat, hewan itu akan berpindah tempat. Kalau pencemaran suara, siapa di sini yang pernah mendengar bom meletus? Belum pernah dengar? Pernah dengar di mana? Di Waterloo. Ya. Itu bagaimana? Telinga sakit atau tidak? Waktu dengar itu, kalau dari jarak dekat, telinga bisa-bisa kita punya gendang telinga jadi pecah. Itu salah satu contoh dari faktor yang menyebabkan pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi karena apa? Ada bunyi yang sangat keras atau sangat kuat. Kalau ada bunyi yang sangat kuat, maka akan menyebabkan bisa-bisa kita punya pendengaran menjadi terganggu. Seperti itu.
penyebab pencemaran suara selain yang tadi bunyi bom, bunyi apa lagi? Pesawat terbang. Apa lagi? Kendaraan motor, suara dari pabrik, mesin-mesin pabrik, mesin apa lagi? Sensor. Dulu waktu saya masih kecil dengan bunyi sensor lari sembunyi karena bunyinya terlalu besar. Apa lagi selain itu? Iya, suara tembakan, ada orang memang langsung kaget. Begitu ya? Itu faktor penyebabnya. Nah, dampak dari pencemaran suara atau polusi suara adalah apa? Kita punya pendengaran bisa terganggu. Selain itu gangguan tidur. Banyak kalau ada bunyian kita kan masih stres, tidak bisa tidur. Guru juga seperti itu, tidak bisa tertidur kalau ada bunyian yang begitu keras. Apalagi selain gangguan jantung. Kalau tiba-tiba ada yang bunyi langsung, apalagi yang orang sakit jantung bisa langsung kenapa selesai bisa mati, meninggal. Tidak ya? Jadi kalau orang sakit jantung dengan bunyi yang begitu keras langsung Oke, kemudian cara atau solusi untuk menghindari pencemaran suara. Kita bisa menggantikannya dengan mendengar musik-musik yang indah. Apalagi selain itu? Memasang alat peredam suara supaya bunyinya tidak terlalu besar. Apalagi? Hentikan alat yang sedang tidak digunakan. Jadi kalau putar televisi atau putar lagu pakai sound yang besar, kalau sudah selesai acara langsung dimatikan. Kalau tidak bisa mengalami gangguan telinga atau tulisan. Oke, demikian itu sedikit materi sebagai penguatan kepada kalian mengenai pencemaran atau polusi suara dan polusi cahaya. Sekarang Ibu akan berikan kalian kesempatan untuk masing-masing kelompok memberikan kesimpulan. Kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok satu silakan. Kesimpulan yang kami dapat adalah pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat, penumpangan air seperti danau, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Faktor yang menyebabkan pencemaran air: limbah industri, limbah organik, limbah organik, limbah pertanian, limbah rumah tangga. Dampak pada pencemaran air dapat meracuni sumber air minum dan dapat meracuni makanan hewan. Solusi yang kami dapat dari untuk masalah pencemaran air: tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Suara dapat disebabkan oleh kendaraan, pembakaran sampah, gunung meletus, rokok, atau yang busuk dan lain-lain. Hal yang dapat dilakukan untuk tidak solusi yang dapat untuk pencemaran suara adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, tidak membakar sampah, dan menitik yang tidak bisa merokok. Tanah adalah polusi tanah berakibat pada hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya ketutupan hutan, dan berkurangnya makanan ternak yang digembalakan. Oke, selesai ya kesimpulan dari masing-masing kelompok. Oke, sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama-sama dari materi pembelajaran di saat ini. Jadi, yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, asap kompor, debu di jalanan, dan lain-lain, gunung meletus. Kemudian dampaknya adalah dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Yang berikut,
polusi air disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang di air. Apalagi selain itu, pembuangan limbah ke air dan lain-lain. Dampaknya adalah hewan-hewan yang ada di air menjadi mati. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh apa? Pencemaran tanah disebabkan oleh adanya tumpahan minyak ke tanah atau penyemprotan pestisida, itu juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Dampaknya apa? Dampaknya hewan-hewan bahkan tumbuhan akan mati dan hewan-hewan yang ada di dalam tanah jadi mati. Kemudian pencemaran suara disebabkan oleh bunyian yang sangat keras atau sangat kuat dari pesawat terbang, apalagi mesin, sensor, tembakan, petir, bom dan bom yang meledak dan lain-lain. Berikut pencemaran cahaya disebabkan oleh cahaya yang terlalu berlebihan. Nah, dampaknya adalah apa? Dapat menyebabkan gangguan penglihatan atau gangguan mata. Itu adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kita di saat ini. Sekarang kalian akan post test. Silakan buku-bukunya ditutup, disimpan di dalam tas. Nanti ibu yang bagikan kertas, ibu akan lanjutkan soal dan kalian akan kerja. Ya, anak-anak, sebelum kalian pulang, ibu minta salah satu siswa maju dan keluar. Teman-teman dari itu sedikit kita pulang. Terima kasih. Anak, materi pembelajaran di saat ini telah selesai. Minggu depan kalian akan belajar tentang materi virus. Tentang materi apa? Virus. Saat pulang belajar, jangan main game terus atau main TikTok terus, tapi harus belajar supaya kalian tidak lupa. Ya anak-anak, materi pembelajaran selesai. Selamat pulang, sampai jumpa minggu depan. Halo.